Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Matius bab 1 ayat 1 sampai 17. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Sera dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Serubabel, Serubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Asor, Asor memperanakan Sarok, Sarok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bacaan yang telah kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita berkaitan dengan silsilah Yesus Kristus. Jadi silsilah yang begitu panjang. Ada 3 tahap, atau boleh kita katakan 3 periode, atau ada 3 penjelasan atau 3 masa perjalanan keturunan itu berlangsung sampai pada Kristus. Jadi seluruhnya 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan kita, dalam kehidupan berbudaya, kita memahami silsilah kehidupan, silsilah keluarga itu merupakan sebuah bentuk semacam garis keturunannya dari nenek moyang sampai kepada kita saat ini. Nah, tentu pemahaman itu merujuk kepada posisi kita sebagai manusia yang hidup dalam ruang dan waktu. Kita mempunyai silsilah dari nenek moyang kita sampai pada kita saat ini. Tidak bisa dipungkiri, kita semua mempunyai silsilah kehidupan itu, perjalanan kehidupan dari masa ke masa. Yesus atau silsilah ini ditampilkan dalam bacaan Injil tadi untuk setidaknya yang pertama mau menjelaskan keturunan yang dimiliki oleh Yesus. Dengan Yesus itu pada akhirnya adalah keturunan Daud, ya, atau dia itu menjadi bagian dari
keturunan Abraham. Nah, dengan demikian, Yesus Kristus ini boleh dibilang bagian dari keluarga besar 14 keturunan itu. Nah, tentu ketika Injil Matius menampilkan silsilah Yesus Kristus ini, yang kedua mau menggambarkan sisi manusia Yesus. Meskipun Yesus itu adalah Allah, karena dia sudah memutuskan masuk dalam ruang dan waktu, masuk dalam rahim Maria dan mengikuti proses seperti manusia biasa, maka dia tidak terlepas dari ruang dan waktu manusia. Dia menjadi bagian dari keluarga besar ini, seperti yang digambarkan tadi. Yang mana Yakub suami Maria itu adalah bagian dari keturunan Abraham yang dibacakan tadi. Dan di sini juga Yesus yang merupakan anak dari Yusuf, maksudnya bukan anak secara biologis ya, tetapi karena Maria ibunya itu sudah bertunangan dengan Yusuf, dan tentunya ketika Yesus dilahirkan dalam keluarga kecil Nazaret, Yesus dan Maria, pada saat itulah Yesus itu menjadi bagian dari silsilah keluarga itu tadi. Jadi teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, silsilah ini mungkin memberikan pesan itu ya. Mau menggambarkan posisi Yesus sebagai manusia, berada dalam ruang dan waktu, dia memiliki silsilah keluarga. Dia memiliki keturunan seperti tadi ya, dari Abraham sampai pada Yusuf ya. Perjalanan silsilah keluarga yang begitu panjang. Bayangkan dari Abraham, 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Terus dari 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Yesus. Tentu ini sebuah periode yang sangat panjang. Silsilah keluarga yang sangat panjang. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Yesus masuk dalam ruang dan waktu kehidupan kita. Dia masuk seperti manusia biasa, seperti kita, mengikuti proses yang seperti kita alami. Selama 9 bulan, dia berada dalam rahim Maria, dan pas Maria mau melahirkan, Yesus pun dilahirkan. Dia dilahirkan di kandang yang hina di Bethlehem, sebagai bayi. Ya. Tentu dia dilahirkan seperti manusia biasa. Maria melahirkan Yesus seperti manusia biasa. Lalu setelah dilahirkan, Maria membimbing, memeliharanya, sehingga Yesus pun bertumbuh dan berkembang, dan semakin kasih karunia Allah semakin menyertainya. Nah, dalam perjalanan waktu, karena dia adalah bagian dari orang-orang Yahudi, atau ingin menjadikan Yesus itu menjadi bagian dari keturunan tadi, maupun bagian dari masyarakat Yahudi dan juga keagamaan Yahudi, Yesus pun disunat. Dan setiap tradisi Paskah yang berlangsung selama setahun sekali di Yerusalem, di Bait Allah, mereka pergi ke sana untuk merayakan tradisi itu, tradisi keagamaan orang-orang Yahudi. Jadi Yesus mengikuti pola tradisi perjalanan panjang ini ya, perjalanan bangsa Israel yang terjadi dalam ruang dan waktu, di mana ayah dan ibunya juga berada di dalamnya. Jadi Yesus masuk dan mengikutinya. Tentu dalam hal ini kita memahami Yesus itu menghargai tradisi dan kebudayaan manusia. Dia tidak mengabaikannya, dia tidak membuangnya, mencibir dan menganggapnya kafir atau sesuatu yang tidak perlu dilakukan, tetapi Yesus pun menghargainya dan bahkan mengikutinya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang tuanya. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, diri kita itu menjadi bagian dari budaya. Dan tentunya budaya yang menampilkan jati diri yang memanusiakan manusia, atau yang menampilkan menghargai sisi kehidupan manusia, tentu itu adalah budaya yang sangat baik. Tetapi bentuk budaya yang mendiskriminasi atau mengkreditkan sesama, baik laki-laki maupun perempuan, itu adalah warisan budaya yang setidaknya itu
tidak perlu dipertahankan, tapi diubah sesuai dengan konteks kita saat ini. Di mana kalau sebelumnya budaya itu mendiskreditkan perempuan atau mengesampingkan perempuan, ya paling tidak hal itu bisa ditinjau kembali, sebab budaya itu ada bukan untuk menindas manusia, tetapi untuk menghargai kehidupan yang ada di dalamnya. Teman-teman, saudara-saudari, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita akan posisi Yesus yang sungguh-sungguh manusia dilahirkan oleh perawan Maria. Amin.